Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita absen dulu ya. Ya Pak, Ini hadir semua atau bagaimana? Ada yang nggak bisa ada hadir? Rizky tidak datang Pak, karena sakit kata dia. Kita absen aja dulu ya. Iya Pak. Oke. Mardiansah Hadir Pak. hadir. M Herman Hadir Pak. Rizal, Tidak hadir Pak. Jumadi hadir. Tidak. Kemana dia? Mardiansah? Dia nganter maknya sakit katanya Pak. Oh ya udah. Oke. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, pembelajaran kita mengenai sejarah perkembangan Islam. Silakan Anda semua rapikan tempat duduknya. Jika ada sampah yang berserakan, silakan dibersihkan dahulu. Ya, silakan. Oke, cukup ya. Tidak. Jadi hari ini kita akan memasuki materi lanjutan minggu kemarin. Ada yang tahu mengenai minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang akhlak Pak. Hah? Tentang akhlak. Akhlak itu akidah. Hari ini kita belajar tentang SKI. Nah, yuk, masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Dasi Umayyah. Ya, benar. Mardiansah ya. Iya Pak. Oke. Kemarin Bapak ulas sedikit ya. Kemarin kita belajar tentang Bani Dinasti Umayyah. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Umayyah. Oke. Sedikit apa ulas. Jadi mengenai peradaban Islam pada Bani Umayyah itu sudah berjalan dengan luar biasa. Ya, perkembangan Islam ya. Setelah kita bahas minggu kemarin seperti lahirnya tokoh seperti Hasan al-Basri, tentang ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya juga ada gitu. Jadi Umayyah ini lahir itu ketika pergantian masa khalifah, 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian disambung cucunya Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, kemudian baru Bani Umayyah dengan sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang khalifah pertama Marwan bin Muhammad. Oke, paham ya? Itu ulasan minggu kemarin. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang Bani. Ya, sudah Bani Umayyah, Bani apa? Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Baik. Oke. Jadi insya Allah nanti harapan Bapak dan Anda semua bisa memahami sejarah mengenai Islam pada masa Bani Abbasiyah. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya yang terdapat di dalam perjuangan dan risalah yang dibawakan oleh tokoh-tokoh Khalifah Bani Abbasiyah. Oke, silakan bagi yang ingin dicatat dulu ya. Oke, Bani Abbasiyah itu dimulai pada tahun 750 Masehi. Nah, oke. Apa bikin bagan-bagannya saja nanti silakan Anda catat ya. Oke. Dimulai pada tahun 750 Masehi. Jadi sejarah lahirnya Bani Abbasiyah itu tidak akan lepas dari perjuangan dari Bani Umayyah, karena rentetannya itu sesudah Bani Umayyah lahirlah Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa poin yang Bapak sampaikan ya mengenai lahirnya Bani Abbasiyah ini, yaitu perpindahan kekuasaannya. Jadi selama perjalanan Bani Umayyah dengan segala
apa namanya, struktur pemerintahannya, struktur kebudayaannya, maka lahirnya Bani Abbasiyah ini tidak lepas dari perjuangan yang namanya Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Pak, kenapa Bani Umayyah itu bisa runtuh? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, bagus pertanyaannya. Nanti ada sesi pertanyaannya, kita jelaskan dulu. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ya, itu dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, itu kaitannya dengan keturunan paman Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hashim. Ya, beliau memberontak dari pemerintahan Marwan bin Muhammad. Maka nanti akan terjadi namanya peperangan. Ya, peperangan antara Abu As-Saffah dengan Marwan bin Muhammad, Khalifah bin Muhammad. Oke, silakan catat ya. Suka orang untuk perang-perang Ya. Jadi Bani Abbasiyah lahirnya itu adalah runtuhnya Bani Umayyah itu karena peperangan Abu As-Saffah dan Marwan yang memberontak dari sistem pemerintahan yang salah satunya udah kita bahas kemarin, apa namanya, kehidupan yang ambaradul, ya, kehidupan yang penuh foya-foya. Maka Abu As-Saffah memberontak ke pemerintahan Umayyah, maka runtuh Bani Umayyah, lahirlah Bani Abbasiyah. Paham ya intinya? Oke. Nah, jadi adanya peperangan antara Bani Umayyah dengan Abu As-Saffah dengan Marwan bin Muhammad. Maka lahirlah Bani Abbasiyah dan yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah. Oke. Jadi itu rentetan perjuangan Bani Abbasiyah, sehingga nanti perjuangan tidak sampai di Bani Abu As-Saffah, karena di sini ada 14 khalifah. Ya, 14 khalifah memimpin Abbasiyah. Oke. Ada berapa? 14 khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Ya. Berapa abad? Kalian tahu? Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu memimpin Islam dunia Islam itu selama 505 tahun atau 5 abad lebih. Oke. 505 tahun. Jadi perjalanan Islam pada Bani Abbasiyah itu sangat luar biasa. Nanti pada masa kejayaannya itu, masa kejayaan Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid. Nah, ini fase munculnya ulama fikih, ulama tasawuf, bahkan ilmu biologi, ya, ilmu matematika, ilmu astronomi, lahirnya pada masa Harun al-Rashid, khalifah kelima. Nah, makanya lahir nanti imam besar mazhab pada masa Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Inilah puncak kegemilangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Oke. Saya kira dari catat, silakan catat dulu ya. Jadi terakhir nanti pembelajaran Bapak akan mengadakan kuis, ya. Di kuis untuk Anda semua. Sebelum kesimpulan nanti ya kita adakan kuis biar Anda lebih paham memahami tentang sejarah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Oke. Karena Anda sudah mencatat, Bapak hapus ya. Oke. Bapak akan mengetes bagaimana daya ingat, daya tangkap siswa Bapak dalam memahami materi yang Bapak ajarkan. Oke. Jadi Bapak ada 3 kuis yang Bapak akan pertanyakan kepada Anda semua. Silahkan dijawab. Insyaallah Bapak akan di akhir pelajaran kita nanti Bapak akan menghadiahkan pulpen untuk Anda semua. Ya. Jadi yang menjawab dapat jawaban, Bapak akan ngasih pulpennya. Sudah ada itu Pak. Jadi untuk soal pertama, oke. Sebelum kesimpulan, siapakah pendiri Bani Abbasiyah? Oke, silakan. Nah, Herman. Abu Abbas As-Saffah. Oke, mantap, Herman.
Satu ya, kita tulis satu. Kemudian ini siapa cepat dia dapat. Nah, kemudian sebelum dinasti Bani Abbasiyah, dinasti apakah yang memimpin Islam? Bani saya Pak. Ah, Mardiansa. Bani Umayyah. Bani Umayyah, benar. Oke, terakhir. Ini penentuan. Siapa yang menang yang ini dia akan mendapatkan hadiah dari Bapak. Oke. Kemudian Abu Asafah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Siapakah lawan perang Abu Asafah? Oke, Herman. Marwan bin Muhammad. Masya Allah, Herman. Jadi karena nilai Herman lebih tinggi daripada Syamsi Mardiansa, ya. Herman mendapatkan satu buah pulpen dari Bapak. Ya, nih, Herman. Mardiansa, ditingkatkan lagi ya. Ya. Nah, ditingkatkan lagi kecepatannya dalam menghafal. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada yang belum dipahami mengenai materi kita hari ini. Sudah Pak. Paham Mardiansa? Sama. Ya diulangi ya di rumah ya Mardiansa. Ya, Pak. Ya jangan malas lagi. Tiru Herman nih yang baik, yang hafalannya bagus ya. Karena sejarah ini kuncinya harus banyak menghafal. Ya paham. Jadi kesimpulan Bapak hari ini, sejarah Bani Abbasiyah adalah sejarah Islam. Lahirnya Bani Abbasiyah adalah karena runtuhnya Bani Umayyah. Siapa pendiri Bani Abbasiyah? Abu Abbas As-Safah. Siapa khalifah terakhir Bani Umayyah? Marwan bin Muhammad. Itu kesimpulannya. Kemudian pada tahun berapa berdirinya Bani Abbasiyah? 750 Masehi. Kemudian berapa abad? 505 tahun. Berarti 5 abad lebih. Nah, kemudian pada khalifah siapa Bani Abbasiyah ini mendapatkan gelar kegemilangan? Harun al-Rashid, yang bermunculan ilmu pengetahuan, ilmu biologi, ilmu analogi, ilmu tasnomi, kemudian ilmu kejiwaan, dan bahkan ilmu tasawuf fikih lahir pada masa Bani Abbasiyah Khalifah Harun al-Rashid. Jadi itu saja materi kita hari ini. Karena Anda sudah paham, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai kemajuan ya, di bidang kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada bangsa Bani Abbasiyah. Jadi itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda semua lebih memahami yang kita bahas tadi, dan banyak media-media yang perlu Anda akses sekarang ini karena dunia sudah canggih. Silakan Anda buka YouTube, buka media-media yang bersangkutan dengan materi kita hari ini. Insya Allah mendorong kita dan mendukung materi kita pada hari ini, lebih paham kita dengan sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Jadi itulah kesimpulan kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukup pertemuan kita dengan hari ini. Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan. Bapak cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.